Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke pembuktian kombinatorial. Atau kombinatorial gitu ya, Rinja. Oke, nah pembuktian kombinatorial itu sebenarnya apa sih Bu gitu ya? Nah ini adalah contoh ininya. Jika kita punya, ini formalnya ya, jika Fn dan Gn adalah fungsi-fungsi yang menghitung gitu ya, yang menghitung fungsi-fungsi yang menghitung banyaknya solusi dari untuk banyaknya solusi untuk permasalahan-permasalahan, untuk suatu permasalahan gitu ya, atau permasalahan-permasalahan. Oke, suatu permasalahan, oke, yang melibatkan an object, an object gitu ya, objek, maka nah Fn sama dengan Gn untuk setiap n. Nah, maksudnya seperti apa gini? Jadi kalau kita punya dua cara untuk menyelesaikan solusi yang sama nih, permasalahan yang sama melalui dua cara, Fn juga Gn, dia menghitung solusi atau menghitung cara yang sama untuk permasalahan yang sama. Contohnya tadi permasalahan memilih K orang gitu ya, dari M pria dan N wanita yang setidaknya ada satu orang wanita terpilih gitu ya. Nah, si Fn itu adalah cara satu, yang tadi Gn itu cara kedua. Dia adalah banyaknya cara, ya kan? Lalu Fn dan Gn ini dia sama-sama menghitung banyaknya solusi, seperti tadi banyaknya kemungkinan, yang banyaknya cara, lalu yang melibatkan n objek, atau ini n objek itu sebenarnya karena dia di sininya Fn gitu ya. Kalau misalkan melibatkan k objek, maka di sini Fk gitu, Gk gitu ya. Ini hanya variabel dari suatu fungsi. Nah, maka hasilnya gitu ya, adalah untuk setiap n atau untuk setiap variabelnya itu si Fn itu sama dengan Gn. Seperti tadi di bijeksi, maka cara satu sebenarnya sama dengan cara dua. Nah, dari contoh yang tadi, contoh pertama, contoh satu gitu ya, itu sebenarnya kalau kita menguraikan contoh satu lalu menguraikan contoh dua, kita sudah membuktikan contoh satu ya. Tadi coba yang merah, contoh satu itu membuktikan dengan dua cara ya, contoh satu dengan dua cara membuktikan bahwa sigma n i-nya dari 0 sampai n dia sama dengan 2 pangkat n. Yang ini berasal dari Nah, yang ini berasal dari cara satu, yang ini berasal dari cara dua. Berarti yang ini kita asosiasikan dengan Fn-nya, yang ini kita asosiasikan dengan Gn-nya gitu ya. Maka dengan combinatorial proof itu bukan lagi, mungkin bisa disebut bukan lagi menghitung berapa banyaknya cara, tapi menghitung identitas. Maksud identitas itu menghitung kesamaan. Buktikan bahwa ini sama dengan ini, maka kita bisa menguraikan yang di sini, kita juga menguraikan yang di sini gitu ya. Nah, berarti dengan dua cara di atas kita sudah membuktikan identitas atau kesamaan daripada ini sigma Ni kombinasi Ni dari 0 sampai N dia sama dengan 2 pangkat N. Lalu dari contoh 2 gitu ya, dari contoh 2 kita sudah membuktikan bahwa apa tadi? Ini ya, N1 ya, sorry. N1 M-1 gitu ya, ditambah N2
M-2, ini M-2, dan seterusnya sampai apa? Sampai NK, ini adalah M0. Atau kalau kita singkat dia sama dengan sigma NI M K-I, I-nya dari 1 sampai dengan K gitu ya. Nah, ini dengan dari cara 1 kita dapat ini, dari cara 2 kita dapat apa tadi? Dari cara 2 kita dapat bahwa ini adalah M plus N kombinasi K dikurangi MK. Nah, ini cara 1 kita dapat ini, cara 1. Yang ini cara 2. Nah, kita sebenarnya bisa membuktikan kesamaan bahwa yang atas, yang ini, dia adalah nilainya sama dengan gitu. Jadi dengan menyebutkan dua cara untuk suatu permasalahan yang sama, otomatis kita sedang menunjukkan kesamaan antar keduanya, bahwa ini dia sama dengan ini. Gitu. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke mungkin definisi kombinatorial proof-nya ya. Definisi kombinatorial proof-nya sebentar. Nah, ini berarti ini definisi kombinatorial proof ya. Jadi misalkan saya tulis misalkan di sini. Misalkan apa namanya cara? Misalkan untuk menghitung solusi gitu ya. Untuk menghitung solusi dari sebuah masalah kombinatorik ya. Sebuah masalah kombinatorika yang terkait dengan n objek, dan diperoleh jawabannya adalah, solusinya gitu ya, solusinya adalah Fn gitu ya, Fn untuk suatu fungsi f, dan kemudian gitu ya, dan ketika kita menghitung solusi untuk masalahnya yang sama, gitu ya, dengan cara yang berbeda, itu diperoleh jawaban gitu ya, diperoleh solusi sebanyak Gn untuk suatu G. Lalu, nah ini combinatorial proof dari identitas ini berarti ini adalah, nah hal yang kita hitung di atas ini adalah pembuktian atau combinatorial proof atau pembuktian kombinatorik gitu ya, pembuktian kombinatorial untuk identitas Fn sama dengan Gn. Nah, kalau yang sebelumnya kita sebutkan bahwa kalau misalkan kita punya dua fungsi Fn Gn terhadap solusi yang sama, maka Fn sama dengan Gn. Nah, kalau ini ketika kita sudah punya Fn, yang kita punya pertama adalah ini ya, kita Fn sama dengan Gn, lalu kita ingin menghitung, kita mencari sebuah masalah kombinatorika yang solusinya adalah Fn, dan juga jika diperoleh cara lain, itu solusinya adalah Gn gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan di atas adalah
pembuktian kombinatorial atau kombinatorial proof. Ini mungkin bisa dibilang sebagai definisi kombinatorial proof. Oke, sorry. Coba tanya, guys. Sebagai, bentar ya. Berarti definisi kombinatorial proof. Gitu ya. Nah, ini identitasnya sebentar. Identitas Fn sama dengan G. Ini adalah identitas atau kesamaannya. Identitas atau kesamaan. Nah, Fn sama dengan Gn ini, yang ini disebut sebagai identitas kombinatorial. Identitas kombinatorial. Nah, Bu, maksudnya seperti apa sih, Bu, gitu ya? Maksudnya seperti apa sih identitas kombinatorial atau pembuktiannya seperti apa? Jadi contohnya kita diminta membuktikan, misalkan buktikan misalkan NR sama dengan N min R gitu ya, kombinasi N min R. Nah, yang ini bisa dibilang ini sebagai Fn-nya, yang ini sebagai Gn-nya. Nah, berarti yang harus kita cari adalah solusi dari permasalahan yang sama yang jika dilakukan dengan cara berbeda itu hasilnya, kalau cara berbeda misalkan hasilnya Fn yaitu kombinasi NR, lalu misalkan dengan cara yang satu lagi dia hasilnya kombinasi N min R yaitu hasilnya adalah Gn. Nah, ini hanya tertulisnya seperti ini, tidak dijelaskan masalahnya apa. Nah, di pembuktian kombinatorika itu kita yang meng-create, kita yang menciptakan, kalau ada kombinatorial identitas ini, kita yang menciptakan ceritanya gitu ya. Misalkan sedang dipilih R dari N orang, ini berarti dia sama dengan untuk tidak memilih N min R dari N orang gitu ya. Jadi kalau dengan cara memilih langsung jawabannya kombinasi NR atau untuk fungsi Fn, sedangkan untuk cara yang tidak memilih gitu ya, tidak memilih sebanyak N min R orang, itu cara yang berbeda, jadi cara Gn gitu, jadi kombinasi N min R. Ini salah satu nanti yang akan kita buktikan secara sistematisnya seperti apa. Tapi kebayang ya, maksudnya kebayang bahwa pembuktian kombinatorial ini adalah kita membuktikan kombinatorial identitas, lalu kita pecahkan atau kita interpretasikan yang sebelah kiri menjadi permasalahan kombinatorik, dan solusinya yang sebelah kanan dengan permasalahan kombinatorik yang sama, lalu solusinya yang lain gitu ya, atau dengan cara yang berbeda. Nah, kalau saya sederhanakan lewat kata-kata gitu ya, jadi si pembuktian kombinatorial ini, jadi ini adalah pembuktian gitu ya, kombinatorial. Ini outline dari pembuktian kombinatorial. Ini outline gitu ya, outline. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mengidentifikasi permasalahan yang ingin kita hitung. Seperti tadi saya bilang, kita harus meng-create atau menarasikan atau menciptakan gitu ya, menciptakan suatu kejadian kombinatorika daripada identitas yang ada. Jadi di sini adalah identifikasi masalah yang akan dihitung. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Setelah kita mengidentifikasi masalah yang dihitung, nanti kita sudah bisa berpikir nih, kira-kira masalah ini bisa dikerjakan dengan berbagai cara yang berbeda atau bagaimana gitu ya. Misalkan cara pertama, cara kedua gitu ya. Nah, berarti sekarang yang kedua adalah kita menjelaskan tentang metode perhitungan yang pertama atau cara yang pertama, metode atau cara menghitung atau mencari solusi yang pertama, cara menghitung yang pertama, lalu yang ketiga berarti kita cari metode atau cara menghitung yang kedua, atau cara menghitung dari masalah yang sama ya, menghitung yang kedua, lalu terakhir adalah kita simpulkan. Nanti kita simpulkan bahwa dengan cara yang kedua dan cara yang ketiga karena penyelesaian masalah yang sama, maka
cara kedua, hasil dari cara kedua akan sama dengan hasil dengan cara ketiga. Jadi kalau misalkan kita membuktikan yang tadi, misalkan ingin membuktikan NR dia sama dengan kombinasi N min R. Nah, kita identifikasi dulu nih, coba kita identifikasi dulu masalahnya apa. Misalkan masalahnya adalah untuk pemilihan misalkan perwakilan kelas gitu ya, R orang perwakilan kelas dari N yang akan ikut upacara bendera misalkan gitu ya. Nah, seperti itu kita identifikasi masalah yang akan dihitung dari sini. Kita identifikasi, kita buat argumen kombinatorialnya dari sini. Nanti kita akan belajar gimana sih caranya membuat argumen kombinatorial setelah ini ya. Nah, di sini kita identifikasi masalahnya. Oke, yang sebelah kiri kita identifikasi masalahnya, lalu kita jelaskan bahwa yang ini adalah cara perhitungan pertama untuk menyelesaikan masalahnya, dan yang sebelah kanan adalah cara perhitungan yang kedua untuk menyelesaikan masalahnya. Maka dari situ, karena permasalahannya sama dengan cara yang berbeda, maka hasilnya adalah kita bisa menyimpulkan kombinasi NR sama dengan NR. Oke, nanti bagaimana cara membuktikannya kita buktikan, nanti kita akan buktikan selanjutnya. Namun sebelum itu kita akan jelaskan apa itu bagaimana menginterpretasikan kombinatorial argumen atau pernyataan kombinatorial seperti ini.